Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIPMM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Febi Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan saya Lia Yulianti, merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan NPM 41224211104452. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Administrasi pada bagian pejabat pembuat komitmen barang milik negara di Balai Besar Wilayah Sungai. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan tujuan magang. Yang kedua ada profil organisasi dan aktivitas magang. Yang ketiga ada pembahasan. Yang keempat ada kesimpulan dasaran. Dan yang terakhir ada refleksi diri. Pertama ada latar belakang. Suatu organisasi pemerintah maupun swasta dalam melakukan aktivitas sehari-hari pasti mempunyai tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi, sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Bahkan, sumber daya manusia sudah dianggap sebagai aset yang sangat berharga bagi kelangsungan organisasi. Tercapainya tujuan organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan, tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi lebih bergantung pada manusia yang telah melaksanakan pekerjaannya. Sumber daya manusia di dalam instansi pemerintah akan menunjang keberhasilan instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Oleh karena itu, fungsinya sumber daya manusia tidak dapat tergantikan dalam sebuah organisasi dibandingkan sumber daya lainnya. Selanjutnya, sumber daya manusia memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan pengelolaan administrasi, terutama di lingkungan pemerintahan yang diatur oleh regulasi dan prosedur yang kompleks. Salah satu fungsi penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan barang milik negara atau BMN, yang melibatkan proses administrasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMN, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan serta pengendalian. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian PUPR memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Di Balai Besar Wilayah Citarum, pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki tanggung jawab yang penting dalam pengelolaan administrasi barang milik negara atau BMN, yang mencangkup tidak hanya pencatatan dan pelaporan, tetapi juga evaluasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis. Kompetensi sumber daya manusia di bagian PPK BMN menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan BMN yang efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi. Kompetensi sumber daya manusia pada bagian PPK menjadi elemen kunci yang harus diperkuat. Pemahaman terhadap seluruh tahapan pengelolaan BMN melalui dari perencanaan hingga penghapusan, serta kemampuan dalam pengelolaan administrasi dengan transparan, akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pelaporan magang ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu manajemen yang telah dipelajari, menguji kompetensi yang telah dimiliki, meningkatkan pemahaman pengelolaan administrasi, menganalisis kompetensi sumber daya manusia, mengembangkan keterampilan pribadi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Administrasi pada bagian pejabat pembuat komitmen barang milik negara di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Melalui laporan ini, diharapkan penulis memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi pada bagian pejabat pembuat komitmen di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum atau BBWS Citarum. Selanjutnya ada profil organisasi.
Ada sejarah singkat Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai terbesar di Jawa Barat dengan panjang 350 km, bersumber dari mata air Gunung Wayang di sebelah selatan Kota Bandung, mengalir ke utara melalui bagian tengah Provinsi Jawa Barat dan bermuara di Laut Jawa sebelah timur Jakarta. Memiliki daerah aliran sungai 6.910 km persegi, meliputi 13 wilayah administrasi, kabupaten atau kota, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memulai sejarahnya pada tahun 1970 sebagai bagian dari Otorita Jatiluhur dengan nama Badan Pelaksana Proyek Irigasi Jatiluhur atau Prosijat, yang bertugas mengembangkan saluran-saluran irigasi guna memanfaatkan air yang tertampung di Waduk Jatiluhur. Pada tahun 1987, Prosijat dipisah dari Otorita Jatiluhur dan namanya diubah menjadi Badan Pelaksana Proyek sebagaimana Serbaguna Jatiluhur (PPSJ) untuk mengembangkan infrastruktur sumber daya alam selain seluruh irigasinya. Kementerian Pekerjaan Umum lalu juga membentuk Badan Pelaksana Proyek Perbaikan dari Pengaturan Sungai Citarum Hulu atau PPS Citarum Hulu. Pada tahun 1994, PPSJ digabungkan dengan PPS Citarum Hulu untuk membentuk Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Citarum atau PIPWS Citarum. Pada tahun 2006, setelah diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, berganti nama menjadi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sampai sekarang. Selanjutnya ada profil organisasi. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah unit pelaksana teknis atau UPT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang berlokasi di Jalan Infeksi Cidurian, Soekarno-Hatta, STA 5600, Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 /M/M/2020 tentang organisasi dan tata kelola kerja unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memiliki struktur organisasi dengan jabatan tertinggi adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang membawahi bagian umum dan tata usaha, bidang perencanaan umum dan program, bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air, bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air, bidang operasi dan pemeliharaan, serta kelompok jabatan fungsional. Selama penulis ditempatkan pada bagian atau divisi barang milik negara atau BUMN yang dinaungi bidang bagian umum dan tata usaha. Di bidang ini menaungi berbagai divisi lainnya seperti pejabat pembuat komitmen barang milik negara atau PPK BUMN, divisi kepegawaian, dan divisi humas atau hubungan masyarakat. Tugas pokok PPK BUMN yakni membuat rencangan keuangan sebagai penunjang kemajuan perusahaan secara berkala. Adapun tugas dari seorang petugas PPK BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membuat rancangan kebutuhan keuangan yang disesuaikan dengan divisi BUMN, melakukan pencatatan atas segala pemasukan dan pengeluaran keuangan yang digunakan oleh perusahaan, membuat laporan keuangan setiap bulan yang diserahkan pada Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pemimpin. Selanjutnya ada visi misi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2006 tanggal 23 Mei 2016. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mempunyai visi dan misi terwujudnya pengelolaan sumber daya air secara adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kebermanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha di wilayah Sungai Citarum. Misi
Selanjutnya ada misi. Yang pertama ada menyelenggarakan konservasi sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air di wilayah Sungai Citarum. Yang kedua, mendayagunakan sumber daya air secara adil dan merata melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Citarum yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, mengendalikan daya rusak air yang dilakukan secara menyeluruh mencakup upaya pencegahan, penanggungan, dan pemulihan di wilayah Sungai Citarum. Selanjutnya, menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air secara terpadu, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Sungai Citarum. Yang terakhir, menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sumber daya air secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Citarum. Selanjutnya ada aktivitas magang. Selama magang diberi tanggung jawab atas pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pembuatan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, termasuk mengantarkan dokumen SPPD untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dilakukan setiap hari sebab setiap hari selalu ada kegiatan pemberkasan. Magang di kantor BBW Citarum, penulis melakukan tugas pada bagian PPK BMN diantaranya mengelola berkas SPPD, menginput database pemberkasan SPPD, menginput data dan print visum, mengantarkan SPPD ke bendahara umum, mengarsipkan dokumen, serta menuliskan nomor surat pada SPPD. Selanjutnya ada pembahasan, menguraikan analisis yang diamati serta saran atau solusi. Yang pertama ada analisis yang diamati. Selain melakukan kegiatan magang, penulis juga mengamati kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi pada bagian pejabat pembuat komitmen barang milik negara di BBWS Citarum. Setelah penulis mengamati di bagian PPKBMN, penulis menemukan kekurangan atau kendala, yaitu kompetensi SDM yang belum optimal. Kekurangan ini dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi BMN. Selanjutnya ada saran atau solusi. Solusi untuk permasalahan pada kompetensi yang belum optimal yang ada pada bagian PPK BMN ialah pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan pengelolaan administrasi dan untuk mendukung pengelolaan administrasi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, selama pelaksanaan kegiatan magang pada bagian PPK BMN di BBWS Citarum, penulis menyimpulkan yang pertama, proses pengelolaan administrasi pada bagian PPK BMN sudah efektif dan efisien, namun masih ada kekurangan dari pengelolaan administrasi, yaitu belum optimalnya dalam pengelolaan administrasi pada bagian PPK BMN. Yang kedua ada kurangnya tenaga pegawai pada bagian PPK BMN untuk membantu dalam pengelolaan administrasi. Selanjutnya ada saran. Adapun saran yang dapat diberikan dari penulis, yang pertama bagi instansi, untuk kelancaran jalannya suatu instansi hendaknya memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM agar pengelolaan administrasi lebih efektif dan efisien. Selain itu, instansi hendaknya menambah jumlah staf. Untuk penambahan jumlah staf pada bagian PPK BMN agar proses pengelolaan administrasi lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya saran bagi perguruan tinggi diharapkan aktif memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan atau organisasi agar mahasiswa memiliki lebih banyak opsi tempat magang dan tidak kesulitan untuk mencari tempat magang. Selanjutnya ada refleksi diri. Selama menjalani magang di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, penulis memperoleh banyak manfaat baik dari segi keterampilan teknis maupun pengembangan pribadi. Pengelolaan ini memberikan wawasan yang berharga dalam bidang administrasi, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan tugas-tugas di divisi PPK BMN. Selain itu, penulis juga mengasah kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, meningkatkan ketelitian serta memahami pentingnya manajemen waktu dan komitmen dalam dunia kerja. Melalui berbagai tantangan yang dihadapi selama magang, penulis belajar bahwa kesuksesan dalam pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga
oleh faktor seperti disiplin, adaptabilitas, motivasi, dan integritas. Pengalaman ini menjadi bakal penting bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja di masa depan, terutama dalam meningkatkan efektivitas kerja dan profesionalisme. Selanjutnya ada dokumentasi. Yang pertama ada memberikan berkas untuk ditandatangani selama penulis berkegiatan magang. Selanjutnya ada membuat pemberkasan SPPD. Ada penjelasan dari mentor atau arahan dari mentor bagaimana caranya membuat visum. Terus ada penjelasan dari mentor bagaimana penulisan nomor surat pada SPPD. Selanjutnya ada penjelasan dari mentor untuk membuat kwitansi itu seperti apa. Selanjutnya ada dokumentasi pada saat bimbingan bersama dosen. Selanjutnya ada kenang-kenangan penulis selama magang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.